Ya baik, kita akan coba mengulas berita-berita yang sudah lalu kemarin dan kita akan coba compare dengan berita yang terjadi hari ini yang kemungkinan besar akan berimbas terhadap reaksi-reaksi pasar di mana kita bisa mendapatkan selisih keuntungan dari yang kita akan coba bahas untuk pagi hari ini. Baik, teman-teman, silakan mungkin sudah membaca beberapa apa ya berita-berita yang dirilis untuk hari ini di kita juga sudah tersedia. Baik, teman-teman, eh, setidaknya kalau kita perhatikan dari beberapa berita yang terjadi untuk minggu ini, kalau kita perhatikan dolar indeks ini cukup mendapat tekanannya yang kalau kita perhatikan di bulan Maret lalu itu anggota The Fed akan menyatakan untuk 2015 menaikkan tingkat suku bunga. Ini kelihatannya untuk data-data hari ini jika kita perhatikan setidaknya The Fed kemarin melakukan minute Fed ya. Ini mereka menyatakan kalau kita perhatikan dari pola yang terbentuk di candlestick dolar indeks itu sendiri kelihatannya mereka terlihat mengikis harapan untuk para investor tentang pengetatan kebijakan moneter secara bertahap. Nah, ini bisa kita perhatikan nanti di chart dolar indeks bagaimana pergerakan dari dolar indeks itu sendiri yang kalau kita perhatikan beberapa hari terakhir pola untuk candlestick selalu bergerak dalam pola yang downtrend. Nanti kita akan coba bahas dan ini ada beberapa data yang di hari Kamis telah dirilis di mana kalau kita perhatikan ada unemployment claims di hari Kamis itu datanya kelihatan bagus 332 di previous dan forecastnya di 314, kemudian aktualnya di angka 300. Kemudian ada juga data import price di sini juga mengalami data yang positif dari 0,9 ke 0,2 forecasting tapi aktualnya lebih besar daripada forecast. Nah, untuk data hari Jumat ini sendiri ada data high impact yang akan dirilis nanti di jam 19.30. Teman-teman coba boleh diperhatikan kembali apakah nantinya dolar indeks yang sudah hari ini jemput support strategis di time frame 4 jam nanti kita akan coba bahas di sektor teknikal dapat kembali ke zona-zona positifnya setelah beberapa hari terakhir mengalami pola downtrend atau pola yang bearish. Nah, itu adalah data-data dari USC yang kemungkinan bisa kita baca untuk hari ini menjadi panduan untuk melihat pergerakan pasar. Kemudian jika kita perhatikan dari dolar Australia, ini kelihatan sangat kalau kita boleh perhatikan data-data yang dirilis untuk akhir-akhir ini dari Australia sendiri mengalami pola yang kalau kita perhatikan cukup baik. Ini ada data yang kemarin dirilis di hari Kamis. Employment change 48,2 itu adalah data previous kalau kita perhatikan dan data forecast ada di 7,3. Namun kalau kita perhatikan dari aktual yang terjadi ini kelihatan cukup baik ya daripada forecast yang tersaji 18,1. Kemudian ada unemployment rate di sini kalau kita perhatikan dari 6,1% diprediksi ini masih bakal sama, tapi data yang nyata adalah 5,8%. Nah, di sini juga terdapat candlestick pola pergerakan pasar Aussie. Kalau kita lihat dari beberapa bulan yang lalu, di awal tahun 2014 Januari kelihatan pola positif di dolar Australia ini terus mengalami tren yang baik kalau kita perhatikan sampai akhir hari kemarin pun kalau kita perhatikan dolar Australia ini terapresiasi dari berita-berita positif yang kalau kita perhatikan mendukung untuk naiknya
mata uang dolar Australia ini sendiri. Di sini kita mempunyai pola flat, teman-teman, di mana pola pergerakan pasar kalau kita perhatikan dari 14 Februari sampai terakhir ke kurang lebih di tanggal 20 Maret, market mengalami pola high dan low yang hampir sama kalau kita mau rata-ratakan di sini, karena kalau kita perhatikan dengan MA sendiri, ini kelihatan MA memasuki pasar atau MA bergerak dalam range pergerakan harga. Namun, jika kita lebih teliti kembali untuk melihat MA50 yang kita gunakan ini, cenderung memang pasar kelihatan coba untuk menunjukkan pola penguatan atau pola bullish yang kelihatan akan coba menuju titik-titik tertinggi sebelumnya. Kita akan coba nanti bahas bagaimana untuk proyeksi dolar Australia, apakah dolar Australia ini akan mampu untuk mencapai titik high psikologis yang pernah terjadi di tahun sebelumnya, ataukah dolar Australia akan coba kembali lagi flat di areal yang coba kita perhatikan di sini. Terakhir area yang kita plot adalah 0.9375. Nah, di sini ada high yang sudah menjadi support atau resisten yang sudah menjadi support. Ini perlu kita perhatikan. Jika harga nantinya bertahan di atas dari areal titik resisten ini kemungkinan besar akan terus mendongkrak Aussie. Namun selengkapnya nanti kita bisa bahas dari sesi teknikal. Kemudian jika kita beralih kembali dari sterling ini nampaknya diuntungkan dari pola yang kalau kita perhatikan kemarin ya di time frame daily ada pola triangle dan triangle di break resisten, kemudian market sekarang berada di pola yang kalau kita lihat harga high. Namun apakah nantinya sterling ini akan terus dalam tren positif? Kemarin kalau kita perhatikan dari data ini asset purchase facility dan official bank rate atau tingkat suku bunga di pound sterling ini ditetapkan di angka yang sama. Kemudian untuk data pertama tadi juga tidak jauh berbeda, 375 billion, forecast-nya tetap dan aktualnya juga tidak jauh berbeda. Artinya masih dalam angka yang tetap seperti forecast yang diterterakan. Nah, untuk interest rate atau tingkat suku bunga di pound sterling itu sendiri juga ditetapkan di angka yang sama. Dari berita yang kalau kita lihat impact yang terbentuk seharusnya ini adalah impact yang high, tapi pasar kelihatannya merespon cukup adem ayem saja. Coba nanti kita perhatikan apakah untuk selanjutnya pound sterling coba untuk menempuh titik tertingginya setelah kalau kita perhatikan pola yang terbentuk di market. Jika kita perhatikan untuk saat sekarang ini triangle sudah mampu untuk di break resisten oleh pergerakan pasar. Kita coba untuk selanjutnya melihat pola yang lebih dalam untuk pound sterling di teknikal nantinya. Di mana minyak untuk beberapa hari terakhir mengalami penguatan tapi terkikis untuk berita-berita yang disajikan untuk 1-2 hari belakangan. Ini Anda bisa baca untuk oil atau emas hitam ini. Berita terakhir output minyak OPEC mengalami penurunan, sehingga ini juga kalau kita perhatikan pola yang terjadi di market oil ini kelihatan cukup berada dalam tren positif, dan kemarin Cina menjadi salah satu efek dari katalis pergerakan di oil ini. Kelihatan untuk range trading kemarin cukup pendek ya, dimana kalau kita lihat ada doji di atas buka dan tutup di harga yang hampir sama. Jika kita perhatikan dari pola candlestick di time frame daily ini kelihatan akan sangat berpengaruh kembali jika kita perhatikan untuk
efek berita yang mungkin akan dirilis di hari ini, teman-teman bisa untuk memperhatikan kembali, Pak. Dwi, mungkin ini saja untuk fundamental yang mungkin saya bisa berikan. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang perlu kita diskusikan, silakan Pak. Oke, yang menarik itu sebetulnya di pound sterling ya, kebijakan tetap dalam tempo yang cukup lama, meskipun pergerakan harga memang dalam keadaan bagus. Mungkin ada berita apa, seperti apa. Kemudian ada pertanyaan ini dari Afrika nih, bertanya faktor apa Hang Seng bergerak negatif, sedangkan trade balance China kemarin menunjukkan defisit yang menyempit, Pak. Mungkin nanti kita bisa lihat langsung ke chart secara fundamental, jawaban secara fundamental maupun prospek harga seperti apa. Ya, berarti kita langsung ke teknikal atau bagaimana Pak Dwi? Atau kita coba jawab? Ya, silakan. Ya? Silakan, Pak. Kita langsung ke teknikal. Ya. Mungkin ada fundamental, ya silakan dibahas aja. Ya. Kalau untuk berita yang kita perhatikan, nanti kita coba untuk melihat juga dari teknikal untuk Hang Seng tadi Pak ya. Pak Dwi. Ya. Tadi Hang Seng ya? Iya, betul. Iya. Kalau kita perhatikan dari pola candlestick yang terbentuk di Hang Seng, ini sangat luar biasa sekali ya penguatannya dari yang kita perhatikan di time frame daily untuk candlestick. Bang, kelihatan sekali ketika kita melihat pola kemarin ini break resisten di angka yang cukup mantap di sini 2290, ini sudah di break oleh market. Salah satu untuk Hang Seng ini kalau kita perhatikan naik ini boleh juga diperhatikan dari data Cina kemarin. Kalau dilihat ya, boleh Anda perhatikan di mana saja yang menyajikan untuk berita efek fundamental. Suaranya mengecil, Pak. Oh ya, efek fundamental kemarin trade balance dari Cina itu bagus datanya, sehingga dorongan untuk naik di pasar Hang Seng juga kemungkinan besar terdukung dari bagusnya data Cina yang kemarin baru dirilis trade balance. Nah, ini pula yang membuat pergerakan pasar di Hang Seng hari ini sampai break ke area resisten kurang lebih di 2291, ini sudah di break. Proyeksi untuk kemarin kita melihat bahwa di Hang Seng ini sudah menunjukkan pola double top di sini ya, satu area di sini, kemudian kemarin menunjukkan area di sini dan di break oleh berita yang disajikan di Cina kemarin. Nah, kalau sudah seperti ini kelihatannya mungkin market akan bergerak pada kisaran titik high yang baru, kemudian titik resisten yang sudah menjadi support di area ini ya. Itu mungkin kalau menurut pandangan saya begitu Pak Dwi. Enggak, kalau pembukaan hari ini drop ya, open gap, maaf. Hang Seng kan? Iya. Di chart saya ini Pak, Bapak bisa nampak ini? Iya, di HK 5D coba Pak. Iya, daily-nya coba ke time frame lebih kecil Pak. 1 jam. Pas pembukaan tadi, pembukanya drop Pak. Oh iya, betul.
eh, kalau kita perhatikan dari berita terakhir yang disajikan, ini Cina juga tadi kelihatan beritanya efeknya negatif ya. Aussie juga turun drastis tadi sampai beberapa pips. Ini eh, menurut saya ini juga masih punya kans penting untuk pengaruh di Hang Seng ini sendiri ketika market baru dibuka tadi. Nah, Suaranya jika kurang kita keras, Pak. ya, untuk berita hari ini yang kalau kita perhatikan Pak Dwi tadi jam 8.30 itu ada berita yang dirilis dari Cina. Dari Cina yang kalau kita lihat ini datanya mengalami efek atau aktual lebih kecil perkiraan sehingga besarnya menurut saya di Hang Seng ini juga terpengaruh oleh data yang baru saja dirilis untuk pagi hari ini Pak Dwi. Ya Pak Dwi. Ya, oke, CPI ya, tentang inflasi melambat 2%, perkiraan 2,5 tetap, tapi sebetulnya masih berada di previous kemarin, ini jadinya 2,4%, tapi memang berada di bawah forecast. Saya kira jawaban kemarin juga sebetulnya Hang Seng juga terkecewakan dengan berita tentang ekspornya melambat daripada impor dari Cina meskipun trade balance positif, kemudian ditambah dengan berita ini CPI pas pembukaan 8.30 negatif, jadi direspon oleh market sendiri sepertinya negatif sehingga open gap, meskipun gap yang terjadi masih berada di tengah-tengah harga yang kemarin ya, range yang kemarin. Iya betul. Ya, silakan Pak. Oke baik, kita lanjut. Mungkin ada beberapa poin penting saja yang coba kita akan sampaikan untuk hari ini teman-teman. Saya masih mau melihat Australian dollar ini ya. Ini pola kalau yang kita perhatikan di chart juga ada pola yang sangat manis di sini. Kalau kita perhatikan di time frame daily ada head and shoulders. Boleh nanti diplot seperti kurang lebih kalau saya gambarkan polanya adalah sempurnanya di right shoulder dan left shoulders. Ini juga sama. Nah, ini tentunya kita juga sudah sama-sama mengetahui jika pola seperti ini terbentuk pasar, kita coba untuk melihat di mana titik neckline yang kemungkinan besar akan di break oleh market. Kalau kita perhatikan sendiri polanya yang terjadi adalah sempurna sekali di head and shoulders ini, dan range trading yang bisa kita ambil adalah dalam pola ini. Kalau kita perhatikan dari right shoulders dan garis neckline yang terbentuk, ini jadi satu acuan penting menurut saya dalam melakukan transaksi. Nah, kurang lebih kalau kita perhatikan ya sudah capai target dari yang dibentuk head and shoulders. Nah, poin penting atau poin kritikal penting kemarin adalah di titik 93.2. Nah, kelihatan bagaimana untuk hari ini, apakah Aussie coba untuk bertahan di area resisten atau di area high saat sekarang ini, atau coba untuk break kembali. Saya masih punya acuan penting bahwa setelah harga mampu menempuh dari pola head and shoulder yang sempurna ini, kita punya titik pivot dari pergerakan pasar ketika dia break kurang lebih menurut hitungan ini adalah di 9244. Nah, untuk MA sendiri kalau kita perhatikan di sini moving average 25 kelihatan coba berada di jalur yang positif untuk kembali Australian dollar menguat terhadap US. Nah, saya juga berpegangan pada jika harga masih mampu berada di atas dari pergerakan pasar 9244, ini kelihatan target selanjutnya masih ada pada angka 9542 yang kemungkinan sebelum menyentuh area tersebut terjadi sedikit
koreksi kembali ke areal pivot yang kita buat di sini 9244. Ini untuk dolar Australia. Kemudian saya mau untuk melihat proyeksi kembali di pound sterling. Nah, saya coba tadi sudah memaparkan kepada kita semua terjadi yang sempurna juga di sterling, di mana posisi untuk sterling ini sendiri sudah di break resisten ya. Nah, kurang lebih untuk harga yang kemarin cantik sekali kita melihat di sini 6666 1.6666 ini sudah di break oleh market sterling. Nah, saat sekarang ini terjadi spinning candlestick spinning ya, atau saya bilang ini gasing, di mana shadow atas dan bawah kelihatan di range yang sama, dan body candlestick ini terbentuk di pas tengah-tengah dari pergerakan harga. Nah, kalau kita perhatikan dari pola yang seperti ini biasanya jika untuk pergerakan pasar hari ini close di bawah dari harga close kemarin, ini kelihatan market juga akan cenderung menguji ke areal-areal yang sebelumnya pernah di break oleh pasar 6681 untuk kembali melihat pangsa pasar coba untuk akan membuat wave yang kalau kita perhatikan dari pola yang terbentuk adalah seperti ini ya. Nah, kurang lebih ya, apakah pola ini juga akan mempunyai hal yang sama di seperti ini. Nah, kita tidak tahu, tapi saya tetap melihat candlestick yang kemarin terbentuk menjadi acuan bagi saya untuk melihat pangsa pasar di hari ini. Kelihatan coba untuk di 6681 menjadi kunci untuk pergerakan pasar hari ini. Apakah pasar mampu untuk break ke 6681 atau terus bergerak di kisaran atas saat sekarang ini. Nah, untuk emas sendiri, di mana komoditi ini sangat menjadi tren untuk saat sekarang ini ya. Jika kita perhatikan ke low ini, kemarin kita sudah buat skema harga sudah terdiskon di 61.8 pibo, kemudian ada level 50% juga yang sudah terdiskon untuk kemarin, dan saat sekarang coba untuk menguat kembali. Nah, dari Fibonacci yang kita perhatikan untuk saat sekarang ini, harga memang berada di kisaran 61.8, tepatnya di atas dari 61.8. Nah, kita masih juga melihat apakah dari teknikal yang kita bentuk saat sekarang ini menjadi sempurna di kemudian harinya. Kita juga harus melihat efek kembali bisa teknikal jika Pak ini sudah sempurna ya di break 50. Nah, menurut realistis atau bagaimana lah begitu. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan di 161 merupakan next target dari pergerakan pasar. Tapi hal ini pula harus kita perhatikan jika tentunya di resisten yang terbentuk sebelumnya ini jadi satu patokan terakhir untuk melihat arah pergerakan di emas ini sendiri. Kemudian kalau diperhatikan juga di oil juga kelihatan saya masih pakai Pibo Pak untuk melihat pergerakan pasar, karena kita lihat 50% di Pibo juga di oil ini sudah tes dan rebound secara sempurna ya. Saya juga masih punya
pandangan teknikal yang sama dengan emas untuk melihat arah pergerakan di oil atau emas hitam ini sendiri. Pak Dwi, mungkin dari saya cukup sekian. Mungkin ada yang ingin kita diskusikan kembali, kami persilahkan. Oke, kalau saya melihat di emas ya, memang tren harga untuk chart price sendiri dia naik tren, tetapi dari saya lihat di moving average saya juga masih berada di bawah dari 90 derajat ke derajat kemiringannya, dalam arti kata belum dikatakan untuk kuat untuk trend up. Jadi wilayah untuk emas price patternnya juga naik, tetapi belum dikatakan untuk terjadi trend up apabila kita membandingkan dengan keadaan di moving average-nya masih berada di bawah 90 derajat. Yeah. Jadi, biasanya kalau sudah naik ke minus berkurang ke 90 derajat dia sudah naik, kemudian mendekati 45 derajat itu naik ya. Memang lagging indikator ini kadangkala juga memberikan arahan yang cukup bagus untuk kita, tapi tetap terhadap harga itu sendiri menjadi acuan utama penting bagi kita untuk transaksi masuk posisi. Oke, kalau tidak ada lagi, tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup morning briefing kali ini dengan kesimpulan bahwa tadi yang cukup bagus chart adalah Australia dollar itu terus menanjak meskipun saat ini dirasa masih koreksi ya dalam tren up-nya lagi. Iya. Jadi dapat dimanfaatkan untuk pengambilan posisi lanjutan. Kemudian pergerakan di emas juga menandakan peningkatan dikarenakan secara fundamental juga kebijakan Amerika Serikat belum memberikan arahan yang pasti mengenai suku bunga. Apakah dipercepat atau tetap pada akhir tahun 2014 ini. Saya rasa cukup sekian morning briefing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian juga sebagai bahan ingatan kita, seluruh informasi yang disajikan ini hanya merupakan informasi yang terbaik yang bisa kami berikan. Tidak serta-merta bisa dijadikan patokan hanya satu-satunya untuk transaksi. Kemudian juga disarankan money management yang bagus juga sebagai pendamping setiap transaksi sangat dianjurkan bagi kami.